Oke, halo semuanya. Jumpa lagi kita dalam segmen Script Suite. Jadi, ini adalah segmen yang membahas tentang skripsi dan seluk-beluknya. Fungsinya apa? Fungsinya untuk membantu teman-teman dalam mengerjakan skripsi. Barangkali ada yang masih pusing, ada yang masih bingung, bisa kita bahas bersama di sini. Kali ini kita akan bahas tips mudah mengerjakan skripsi. Kemarin kita sudah bahas tentang tema ya, tema atau menentukan tema dalam skripsi. Selanjutnya kita akan bahas bagaimana sih tips mudah kita dalam mengerjakan dan menyelesaikan skripsi. Saya yakin dan percaya setiap orang pasti mau lulus itu sekitar 3,5 tahun, atau beberapa orang lainnya ya maunya ya 4 tahun juga nggak masalah, seperti itu. Jadi ini adalah target utama dalam mengerjakan skripsi. 3,5 sampai 4 tahun itu normal untuk S1. Mulai masuk semester 9, 10, 11, 12 ya udah harus mulai hati-hati, udah harus worry untuk yuk cepetin selesaiin skripsinya. Lantas bagaimana sih tips mudah untuk kita dalam mengerjakan skripsi agar skripsinya itu cepat kelar sesuai dengan yang diharapkan oleh banyak orang tentunya. Jadi yang pertama tips mudahnya adalah ketika kawan-kawan duduk di semester 5 atau kawan-kawan duduk di semester 6, di saat-saat sudah mulai mendekati semester akhir, berarti semester 7 ya, karena 3,5 tahun berarti semester 7, teman-teman sudah harus punya judul. Karena ini basic, atau paling tidak teman-teman sudah tahu mau ngangkat apa. Jadi sudah punya tema, akan lebih bagus kalau teman-teman sudah punya judul, jadi udah punya spesifik hal yang mau dibahas dalam skripsi. Kemudian setelah teman-teman sudah punya judul, sudah punya tema, teman-teman kan nggak mungkin bisa maju buat proposal dengan tema dan judul tersebut gitu. Bahkan di beberapa kampus untuk mau pendaftaran pelatihan kepenulisan skripsi aja kita perlu proposal, proposal pengajuan seperti itu. Nah, dari judul dan tema ini kan perlu dikembangkan. Cara mengembangkannya adalah teman-teman harus kuasai dulu metode penelitian yang mau digunakan. Kuasai metode penelitian yang mau digunakan ini berguna agar teman-teman itu basic-nya udah kuat dulu. Apa yang mau dibahas, dengan metode apa itu sudah kuat. Apakah normatif, empiris, campuran, atau metode apa yang teman-teman mau gunakan atau praktekkan di dalam pengerjaan skripsi. Nah, apakah kualitatif, apakah kuantitatif juga harus ditentukan. Teman-teman tentukan sesuai dengan jurusan atau bidang teman-teman sendiri. Biasanya di tiap bidang ada metode penelitiannya masing-masing seperti historis, deskriptif, ada juga metode penelitian perkembangan, eksperimental, kemudian ada kausal komparatif, dan lain sebagainya. Belum lagi yang harus menggunakan penelitian-penelitian dengan metode kuantitatif. Nah, itu teman-teman harus kuasai dulu. Kalau teman-teman belum kuasai itu, silahkan konsultasi atau bertanya ke kakak tingkat, atau tidak bertanya ke dosen pembimbing atau ke dosen-dosen yang mengajar mata kuliah tersebut. Tujuannya apa? Memperkuat basic teman-teman dalam menyelesaikan skripsi. Ibaratnya kalau kita sedang berperang, metode penelitian itu adalah senjata. Kita harus punya senjata yang kuat dulu kalau kita mau berangkat berperang, seperti itu. Kalau kita punya judul, anggapannya ya sama seperti, oh ya udah, gue udah bawa kayu nih. Tapi kalau kita mau lebih kuat kan kita harus bawa pedang misalnya atau samurai. Itu kan seperti metode penelitiannya. Kemudian setelah itu teman-teman usahakan sedini mungkin untuk membaca atau mereview pedoman penulisan daripada skripsi. Jadi di setiap kampus atau bahkan di setiap fakultas itu pedoman penulisan skripsinya berbeda-beda, tergantung jurusannya, tergantung kampusnya. Teman-teman bisa minta file ini ke akademik, ke masing-masing akademik teman-teman, atau akses di website kampus, atau bisa juga teman-teman bertanya ke kakak tingkat kalian, karena biasanya pedoman penulisan skripsi ini
bertahan 3 sampai 4 tahun itu tidak ada perubahan. Bahkan di beberapa case, ada kampus yang pakai pedoman penulisan itu satu untuk bertahun-tahun, bahkan sampai 10 tahun, dan itu ada gitu. Jadi teman-teman jangan ragu untuk bertanya ke kakak angkatan kalian, apalagi yang cuma beda 1 atau 2 angkatan, biasanya masih dipakai, masih relevan sebelum ada pengumuman untuk perubahan yang baru. Tujuannya apa sih kalau kita harus baca pedoman penulisan skripsi? Tujuan kita membaca pedoman penulisan skripsi adalah kita mengetahui bahwasanya base penulisan skripsi sesuai dengan apa yang diminta oleh kampus itu sudah melekat pada otak kita. Jadi kita udah tahu duluan nih apa sih yang mau kampus dalam skripsi kita. Karena kalau kita nggak tahu apa maunya kampus, kita nggak tahu gaya selikungnya kampus. Jadi gaya selikung itu adalah tata cara penulisan, biasanya dipakai dalam jurnal gaya selikung, tapi dalam skripsi disebut dengan pedoman penulisan skripsi. Ini kita harus kuasai, kita harus pahami, harus dibaca dan direview total. Jadi teman-teman memahami apakah dia pakai 5 bab, apakah sistemnya 4 bab, atau dia sistemnya 1 atau 3 bab, atau kualitatif, dan lain sebagainya. Itu biasanya ditulis di pedoman penulisan skripsi. Termasuk jumlah minimal halaman, ukuran font, dan lain sebagainya itu diatur dalam pedoman penulisan skripsi. Sekarang ya udah, mari check it out atau cek kembali pedoman penulisan skripsi daripada kampus atau jurusan teman-teman. Nah, setelahnya kalau sudah ini 3 hal ini sudah dilakukan, teman-teman bisa mulai konsultasi lebih lanjut ke dosen. Nah, ke dosen ini ada 2. Kalau teman-teman posisinya belum proposal, berarti belum dapat dosen pembimbing skripsi, teman-teman bisa konsultasi ke dosen PA atau pembimbing akademik. Kemudian kalau misalnya sudah masuk proposal, terus teman-teman mau bingung mengerjakan skripsinya, teman-teman bisa konsul ke dosen pembimbing skripsi tentunya. Teman-teman bisa konsultasi ke dosen pembimbing 1 dan pembimbing 2 secara bersamaan, minta saran, minta petunjuk, minta petuah, seperti itu tidak masalah. Kemudian note penting di sini, urgent note di sini adalah teman-teman tolong ketika menghubungi itu menghubungi dengan sopan, kemudian tidak memaksa, kemudian juga teman-teman harus bisa mengambil hati. Mengambil hati di sini bukan menjilat, melainkan bersikap ramah, teman-teman memberikan sikap bahwa saya teman-teman mau belajar, teman-teman juga memberikan sikap bahwa saya bertanggung jawab atas tugasnya, atas skripsinya, atas proposalnya, dan teman-teman harus berterima kasih di akhir, karena itu penting sekali. Nah, setelahnya teman-teman bisa mulai untuk membaca literatur. Membaca literatur di sini bisa misalnya teman-teman baca jurnal, karena jurnal ini poin pertama dalam penelitian, itu teman-teman menggunakan jurnal. Kemudian teman-teman bisa baca buku terkait, kemudian juga bisa baca penelitian terdahulu, atau skripsi-skripsi terdahulu. Di mana skripsi-skripsi terdahulu ini teman-teman bisa cek ke perpustakaan, atau kalau tidak salah sekarang itu ada database jurnalnya per kampus untuk skripsi-skripsi mahasiswa. Tujuannya apa? Tujuannya adalah teman-teman bisa, atau di sini teman-teman mudah untuk mengetahui sudut pandang dari apa yang mau ditulis. Jadi teman-teman mau ngambil sudut pandang yang mana, teman-teman mau ngangkat yang mana, itu bisa diketahui sudut pandangnya. Kemudian juga teman-teman mendapat referensi baru. Karena biasanya jurnal yang dipakai oleh skripsi terdahulu itu masih bisa kita pakai, masih bisa kita ambil fase, kemudian kita ubah. Nah, selain itu kita juga bisa menyanggah atau setuju pada skripsi itu. Jadi kita bisa menyatakan kita setuju, atau kita bisa juga menyatakan kita menyanggah atau berbeda pendapat dengan skripsi yang sudah ada terlebih dahulu. Itu tidak masalah, karena dalam penelitian, apalagi Starta 1, sifat penelitiannya lebih banyak deskriptif, maksudnya dibanding Starta 2, itu biasanya lebih mudah dan lebih bisa untuk kita
mempelajarinya dengan jauh lebih mudah dan jauh lebih nyaman, seperti itu. Nah, ini adalah 5 cara atau 5 tips untuk mudah mengerjakan skripsi dengan harapan skripsi yang teman-teman kerjakan itu bisa selesai dalam 3,5 sampai 4 tahun pembelajaran di kampus. Mulai bisa dikerjakan dari semester 5 atau semester 6 itu boleh. Jadi teman-teman mulai nyari tema, teman-teman mulai mempelajari metode penelitian, teman-teman mulai baca pedoman skripsi, itu bisa di semester 5 atau semester 6. Kenapa tidak di semester 1, 2, atau 3, atau bahkan 4? Karena itu adalah masa-masa di mana teman-teman harus explore dirinya, harus explore kemampuannya, harus mungkin berorganisasi, ikut lomba, dan lain sebagainya dengan tujuan untuk mengetahui kapasitas dirinya, menemukan jati dirinya. Tapi kalau sudah masuk ke semester 6, sudah masuk ke semester 5, ya udah kita teman-teman harus sudah lebih dewasa dan mempersiapkan diri menuju jenjang selanjutnya. Jenjang selanjutnya bisa S2, kemudian jenjang selanjutnya juga bisa bekerja, seperti itu. Jadi teman-teman ada masanya, ada halnya juga, dan ada kemampuannya masing-masing. Jadi saran saya sih di semester 5 atau semester 6, dengan catatan teman-teman sudah menguasai 3 hal ini. Kemudian untuk poin 4 dan poin 5 ini bisa dilakukan setelah teman-teman masuk di semester 7 awal atau 6 akhir. Karena yang di bawah ini biasanya ketika teman-teman sudah matang dengan apa yang teman-teman ingin angkat sebagai judul atau penelitian skripsi teman-teman, seperti itu. Oke, demikian video kita kali ini. Semoga membantu buat teman-teman yang sedang memperjuangkan skripsi. Semoga tetap semangat. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Kalau suka silahkan like, jangan lupa di-subscribe, dan share ke teman-teman kamu. Terima kasih dan tetap sehat untuk kita semua.